Assalamualaikum Pak, apa kabar hari ini Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik, Pak Subhan. Bapak sendiri bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat juga Bapak. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Ya, ada apa, Pak? Saya lihat sepertinya Bapak agak murung dan kurang bersemangat. Seperti biasanya, memang ada apa yang sebenarnya terjadi dengan Bapak? Mohon maaf Pak, saya jadinya mengganggu waktu Bapak. Tidak apa-apa, Pak Subhan. Silakan, ada apa yang sebenarnya terjadi? Begini Bapak, saya sebenarnya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak bisa membantu saya? Dengan senang hati, Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Eh, Sebenarnya saya ingin mendapatkan sebuah solusi, Bapak, atau pemecahan masalah yang dari masalah yang sedang saya hadapi ini, Bapak. Oh, begitu. Coba ceritakan masalah apa yang sedang terjadi, yang Bapak hadapin. Mungkin nanti saya bisa bantu Pak Subhan. Begini, Bapak, pada waktu awal semester sampai akhir semester 1 ini, ternyata setelah saya identifikasi dari 20 siswa yang saya ajar itu Bapak, ada 9 yang belum bisa membaca dengan lancar. Ya. Jadi dari 20 anak itu ada 9 anak yang belum lancar membaca. Kalau menurut saya, Pak, apa yang membuat siswa tersebut belum lancar membaca, Pak? Hmm, Kalau menurut saya Bapak, siswa tersebut belum lancar membaca karena masih kesulitan dalam merangkai huruf menjadi kata. Dan juga masih ada siswa yang mengeja. Sebenarnya masalah ini sudah cukup lama karena sebagian siswa tersebut pernah saya ajar di kelas 2. Dan dalam beberapa tahun ini ternyata siswa tersebut belum mengalami perubahan Bapak dari yang sebelumnya saya ajar itu Bapak. Oh, jadi memang Pak Subhan sudah sangat kenal sekali dengan karakter atau dengan anak-anak yang orang bilang tadi ya. Nah, memang apa yang sudah Bapak lakukan selama ini di kelas Bapak? Yang saya sudah lakukan yaitu memberikan tutor sebaya untuk melatih temannya tersebut untuk merangkai huruf dan mengeja kata-kata pada tulisan atau buku-buku teks itu, Bapak. Wah, udah bagus Pak. Lantas, bagaimana keberhasilan dari kegiatan tutor sebaya tersebut, Pak? Dari kegiatan tutor sebaya yang saya lakukan itu, Bapak, yang berhasil membaca lancar terdapat 4 dari 9 orang, Bapak, seperti itu. Udah bagus, Pak. Terus lantas, apa yang diinginkan dari kegiatan tutor sebaya tersebut dan apa yang akan Bapak lakukan ke depannya? Yang ingin saya tuh Pak menginginkan murid tersebut dapat membaca dengan bantuan saya secara langsung Bapak. Tidak lagi mungkin menggunakan tutor sebaya itu mungkin salah satunya menggunakan metode pembelajaran yang berbeda atau juga media bantu yang dan mungkin juga bisa menggunakan atau memberikan les tambahan kepada murid yang bermasalah tadi Bapak seperti itu. Wah, udah mantap itu, Pak. Jadi kalau kita pakai skala 1 sampai 10, menurut Bapak, murid tersebut ada di angka berapa dan angka yang ingin Mbak Subhan capai itu di skala berapa?
Mm, Menurut saya Bapak, kalau diskalakan, sebenarnya siswa tersebut masih ada di skala 5. Tapi sebenarnya kalau diukur dengan skala, skala 1 sampai 10, saya tuh menginginkan minimal 8 Bapak. Tapi kalau memang bisa 10, mengapa tidak Bapak seperti itu? Berarti hal yang dilakukan itu adalah sebuah target yang realistis. Terus, apa saja kekuatan yang dimiliki untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Sejujurnya eh, masih kurang memahami tentang melatih cara membaca. Tetapi saya itu ingin memanfaatkan media, Bapak, media yang ada di perpustakaan atau media yang ada di sekolah itu dan meminta setelah itu juga bisa meminta bantuan dari guru-guru yang sudah terbiasa menggunakan media tersebut. Jadi Bapak setelah menggunakan media sudah dapat, nah maka saya akan mencari guru-guru yang sudah biasa menggunakannya. Jadi saya tuh bisa terbantu tuh Bapak. Wis, mantap Pak Subhan. Jadi masih ada cara selain melatih membaca secara langsung, terus ada juga memanfaatkan media dan alat yang ada di perpustakaan serta berkolaborasi dengan guru yang seide. Lantas dari hal tersebut, ah, kira-kira apa saja hambatan yang mungkin terjadi selama melakukan kegiatan tersebut, Pak? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bapak, Ya, hambatan itu pasti ada. betul. Seperti mungkin motivasi dari siswa tersebut, atau juga bisa dari wali muridnya, di mana siswa tersebut kurang mendapatkan perhatian dan dibiarkan saja oleh orang tuanya tanpa bimbingan membaca di rumah. Jadi setelah saya amati siswa tersebut di lingkungannya tuh banyak bermain Bapak. Jadi setelah pulang sekolah atau itu orang tuanya tidak peduli Bapak dengan keadaan anaknya. Seperti itu Bapak. Jadi acuh tak acuh dengan anak. Jadi menyerahkan semua kepada guru-guru atau menyerah kepada sekolah Bapak seperti itu. Jadi ada niat yang baik, selain di dalam sekolah pun Bapak rencana memberikan les tambahan dan berkoordinasi langsung dengan orang tua. Kira-kira Pak, jadi dari hambatan yang tersebut yang dihadapi Pak Subhan tadi, salah satunya apa solusi yang sudah dipersiapkan untuk menyelesaikan hambatan itu, Pak? Menurut saya Bapak, saya itu sudah berusaha melakukan pertemuan dengan orang tua murid. Sudah juga menyampaikan permasalahan yang dialami oleh anak-anaknya tersebut Bapak. Dan melakukan persamaan persepsi agar anak-anak tersebut dapat mengikuti apa yang saya lakukan seperti memberikan les tambahan. Gunanya les tambahan nanti itu melatih biar mereka tuh bisa membaca secara intensif. Jadi Bapak tuh saya tuh kepengen memberikan les tambahan. Sebenarnya sudah saya koordinasikan dengan wali murid Bapak seperti itu. Oke, jadi memberikan les tambahan, berkoordinasi dengan wali murid, sehingga bisa melatih membaca dengan intensif, begitu Pak ya? Iya Bapak. Oke, jadi dari hal uh, yang sudah menjadi hambatan sudah ada solusi. Apakah ada solusi alternatif untuk menyelesaikan hambatan tersebut, Pak? Hmm, ada Bapak, ada. Apa itu, Saya Pak? itu bisa menggunakan, mungkin setelah dari, apa namanya, media yang sudah saya rencanakan tadi, mungkin juga ada menggunakan permainan Bapak, permainan-permainan sederhana yang sesuai dengan minat, mungkin, minat anak, mungkin kebutuhan anak itu Bapak, seperti itu Bapak. Oke, jadi sangat luar biasa Pak Subhan. Selain menggunakan membantu anak membaca secara langsung, berkomunikasi dengan orang tua, terus mencari solusi bagaimana anak bisa membaca, bahkan sampai menggunakan menggunakan hamba apa permainan-permainan Permainan. jadi dari hal yang kita bicarakan ini, apa yang telah Bapak dapatkan dari pembicaraan kita tadi ini? Kalau dari pembicaraan yang sudah kita lakukan tadi Bapak bersama Bapak,
saya itu mendapatkan banyak solusi Bapak dalam menyelesaikan masalah siswa yang lambat membaca tadi atau kurang membaca tadi, seperti tutor sebaya, berkomunikasi dengan orang tua, memberi les tambahan, menggunakan media, dan alat bantu yang ada perpustakaan, serta melakukan permainan sederhana Bapak, seperti itu. Oke, Pak Subhan. Dari alternatif solusi yang telah disampaikan, mana yang akan dilakukan Bapak dalam waktu dekat ini? Yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini Bapak, adalah dengan kegiatan tutor sebaya dan memanfaatkan media dan alat yang ada di perpustakaan, serta memberikan les tambahan yang akan saya lakukan mungkin di awal semester 2 nanti Bapak, karena perlu persiapan yang matang Bapak, seperti itu. Oke, jadi Pak, kapan Bapak akan memulai rencana tersebut? Mungkin, kalau yang lebih cepatnya mungkin minggu depan Bapak, minggu depan saya akan lakukan kegiatan dengan tutor sebaya atau memanfaatkan media pembelajaran Bapak yang ada di perpustakaan juga mungkin diselingkuhin dengan permainan-permainan seperti itu Bapak. Oke, berarti udah bagus. Lalu Pak, dukungan apa kira-kira yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan hal atau kegiatan tersebut, Pak? Itu juga masih dalam pikiran saya, Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di sekolah, mungkin dari guru-guru yang sebelumnya atau juga dengan mata pelajaran lain. Jadi kami itu bisa saling bantu membantu Bapak menyelesaikan masalah tersebut, Bapak. Ide yang bagus sekali, Pak. Karena berkolaborasi itu merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Iya, Bapak, saya eh, akan melakukannya, Bapak. Mungkin seperti itu, Bapak. Oke, baik Pak. Jadi menurut saya untuk masalah ini Bapak bisa merefleksikan, mempersiapkan diri secara positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar dan membimbing anak yang belum lancar membaca. Mudah-mudahan Bapak bisa saya lakukan, Pak. Oke, jadi Pak, setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Jadi setelah Bapak bercerita, semungkin saya bercerita dengan Bapak, alhamdulillah Bapak, saya itu merasa lega Bapak, merasa lebih baik karena telah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Eee sudah mendengarkan keluh kesah saya Bapak. Saya sekarang tuh saya tuh, merasa sedikit lega Bapak. Kita nanti bisa menjadi guru-guru yang bisa menjadikan teladan yang baik untuk siswa kita, mungkin juga bisa menjadi teladan bagi guru-guru yang lain Bapak, seperti itu. Amin, amin, sama-sama Pak. Terima kasih Bapak atas masukan yang telah Bapak berikan. Saya pamit ke ruangan saya Bapak ya. Oke, ya Pak, silakan. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.